Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Bogor Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, semoga senantiasa kita sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali untuk mengkaji ilmu agama, khususnya terkait dengan Al-Quran. Dan tema kita adalah etika membaca Al-Quran. Tentu kita mengetahui semua bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mukjizat yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Ya, seandainya tidak ada Al-Quran, tentu mukjizat di muka bumi ini sudah hilang bersamaan dengan hilangnya mereka yang oleh Allah diberikan mukjizat tersebut. Bersamaan dengan wafatnya mereka yang oleh Allah diturunkan mukjizat tersebut. Contoh seperti Nabi Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat tongkatnya menjadi ular. Maka begitu tongkat itu masih ada, namun Nabi Musanya sudah wafat, maka oleh Allah dicabut pula mukjizat tersebut. Berbeda halnya dengan Al-Quranul Karim. Meskipun Rasulullah SAW sudah wafat, namun mukjizat Al-Quran masih tetap melekat bagi siapapun yang membacanya, yang mentadaburinya, bahkan memposisikannya sama dengan bagaimana Rasulullah SAW memberikan kedudukan atau memperlakukan Al-Quran, maka kita pun mendapati mukjizat Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan itu merupakan mukjizat teragung, mukjizat terbesar, sekaligus tidak hanya yang sifatnya secara fisik, bahkan jauh daripada itu menjawab berbagai tantangan zaman. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada pembahasan kita ini adalah tidak hanya tentang bagaimana membaca Al-Quran, yang tentu kalau kita ringkas tentang etika membaca Al-Quran, itu tidak lepas dari bagaimana kita mendudukan Al-Quran. Yang pertama adalah berhati ikhlas dalam membacanya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas dalam segala hal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran kita harus memiliki kesucian. Dalam hal ini, berwudu sebelum membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Karena ini merupakan adab yang tentu kita tahu bahwa Al-Quran adalah bukan bacaan biasa, bukan lembaran biasa, ya, sehingga kita pun agar terkonek kepada Allah, maka kita suci, berwudu, sehingga nanti saat membaca huruf per huruf, kalimat per kalimat, itu terkoneksi batin kita kepada yang Maha Suci. Yang ketiga
adalah kita memilih tempat yang bersih, yang mulia, ya, tidak kotor, tidak berisik, sehingga mudah bagi kita untuk mentadaburinya, untuk menjadikan bacaan Al-Quran ini menjadi penenang hati kita. Karena di tempat yang nyaman, yang bersih, di tempat yang mulia seperti masjid, ya, atau ada ruang khusus ibadah di rumah juga tidak masalah. Yang penting tempat yang sesuai. Begitu pula jika memungkinkan kita menghadap ke kiblat. Jika tidak jadi masalah. Karena ini adalah bagian daripada penghormatan. Dalam Al-Quran adab berikutnya adalah membaca ta'awudz. Disebutkan di surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kita biasa membaca redaksi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu terus mengganggu. Apalagi ini bacaan yang setiap hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Alif lam mim itu alif, lam, dan mim. 3 huruf, 30 kebaikan. Maka setan tidak ingin ada orang yang beriman ya mendapatkan pahala yang banyak dengan Al-Qur'annya. Maka terus digoda keikhlasannya, digoda kehusuannya, ya, dan digoda supaya lalai, ya, supaya tidak hatinya terkoneksi kepada Allah, supaya hanya lisannya saja yang membaca, namun hatinya lalai, maka setan terus menggodanya. Maka di sini saat kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, disitulah kita ingin oleh Allah diberikan perlindungan supaya tidak diganggu oleh setan. Ya, kecuali di awal surat At-Taubah. Nah, di awal surat At-Taubah itu setelah A'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di luar itu setelah A'udzubillahi minasyaitonirrajim dilanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah membaca Al-Quran dengan tartil, ya, tidak terburu-buru, dengan tenang, jelas, sesuai dengan tajwidnya, tidak tergesa-gesa. Nah, jika memungkinkan, berikutnya adalah dengan memperindah suara, bukan dibuat-buat, tapi jadikan keindahan suara ini menambah keindahan Al-Quran. Al-Quran sudah indah, namun ketika kita membacanya dengan penuh penghayatan, ya, membacanya dengan penuh penghormatan, maka itu akan menambah keindahan Al-Quran. Dan yang paling penting tentunya adalah mentadaburi dan menghadirkan hati. Hadirin jamaah yang berbahagia. Untuk poin ini, dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau wafat tahun 505 Hijriah. Di halaman 80 sampai 81 beliau menyampaikan tentang Al-Quranul Karim, ya, saat kita lalai untuk mentadaburinya, tidak menghadirkan hati, bahkan cenderung bacaan Al-Quran ini hanya untuk tujuan duniawi, bukan tujuan supaya kita bisa memperbaiki diri. Maka di sini beliau mengutip hadis atau perkataan
Sayyidina Anas bin Malik rahimallahu taala, seorang sahabat Nabi radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Rubba talin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu." Begitu banyak orang yang membaca Al-Qur'an sementara Al-Qur'an itu melaknatnya. Ya, ini yang dikhawatirkan. Membaca Al-Qur'an yang tujuannya untuk ibadah, tapi malah Al-Qur'an melaknat orang yang membacanya. Kenapa? Karena orang itu ya menjadikan Al-Qur'an hanya untuk tujuan duniawi, sementara dia lupa dengan akhiratnya. Karena dia, ya sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, itu dia bermaksiat kepada Allah dengan Al-Qur'annya. Al-Qur'an jadikan tameng, sementara pribadinya adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbungkus Al-Qur'an supaya tidak terlihat kemaksiatannya. Ya, ini bahkan az-zabaniyatu asra'u ila hamalatil Qur'an alladzina ya'suna Allah ta'ala minhum ila abdatil awsan. Jadi malaikat zamaniyah, yaitu malaikat yang spesialis mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, itu ternyata ya lebih cepat menyambar orang-orang para penghafal Quran daripada orang-orang penyembah berhala. Kenapa? Orang-orang penghafal Quran yang mereka maksiat kepada Allah, Al-Qur'annya bukan menjadi imam, Al-Qur'annya dicampakkan. Dia hafal Quran, namun membelakangi Al-Qur'an. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga mentadabburi, menghadirkan hati. Ini kita seharusnya kita lakukan saat membaca Al-Qur'an, dengan memahami maknanya, ya, dengan mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita, tidak menjadikan Al-Qur'an untuk alat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inilah di antara adab-adab Al-Qur'an, dan masih banyak lagi, ya, yang pada intinya adalah kita dibimbing oleh Allah untuk menjadikan Al-Qur'an tidak hanya sebagai bacaan, tapi juga sebagai pedoman. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh seorang sahabat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Rawahu Muslim, wallahu a'lam bishawab.